Baiklah, karena waktu sudah menunjukkan pukul 1:07, maka kegiatan webinar kita akan kita mulai. Sebelumnya saya ucapkan selamat siang dan terima kasih sudah datang di acara webinar kami tentang pelatihan literasi informasi tentang efektivitas penelusuran informasi database ProQuest. Terima kasih juga untuk partisipasi dan antusias teman-teman sekalian untuk bergabung dalam kegiatan kami ini. Nah, ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Jadi, perkenalkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Catherine Desi. Saya mahasiswa manajemen semester 7 dan di sini saya berperan sebagai MC sekaligus moderator. Nah, di perpustakaan, saya sebagai salah satu student staff di bagian pelayanan. Nah, kegiatan webinar ini akan bermakna bagi kita apabila kita juga mengetahui maksud dan tujuan kegiatan. Saya akan menyampaikan sedikit maksud dan tujuan dari kegiatan pelaksanaan ini. Yang pertama itu adalah menambah wawasan dan pengetahuan kita untuk mengenal lebih jauh apa itu ProQuest dan Gale. Yang kedua itu cara menggunakan ProQuest dan Gale tersebut, serta mengenal fasilitas apa saja yang ada pada ProQuest dan Gale. Selanjutnya itu memanfaatkan ProQuest dan Gale sebagai salah satu sumber informasi untuk memperkaya referensi dan literatur kita yang akan berkaitan dengan kebutuhan kita, seperti contohnya membuat makalah, karya ilmiah, ataupun untuk semester 7, semester 8 itu ada juga penulisan skripsi. Nah, maka dari itu kenapa kita harus tahu lebih mendalam apa itu ProQuest dan Gale. Nah, selanjutnya sebelum kita mulai kegiatan webinar kita, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Berdoa akan saya pimpin secara Katolik, yang beragama lain silahkan menyesuaikan. Berdoa mulai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang Tuhan, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu. Kau berikan kasih kebaikan-Mu untuk kami semua dan Kau kumpulkan kami melalui ruang Zoom ini. Kami mohon kepadamu, berkatilah kegiatan kami ini, semoga materi-materi apapun yang akan diberikan oleh narasumber kami, boleh kami terima dengan baik, boleh kami terapkan dalam kehidupan kami, terutama dalam proses akademik kami. Semoga Kau berikan kelancaran selalu, dan kasih-Mu selalu menyertai kami. Semua doa ini kami aturkan kepadamu dalam perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa selesai. Nah, selanjutnya saya akan menyampaikan tata tertib acara webinar kita supaya kegiatan webinar kita juga bisa berlangsung dengan lancar, dengan baik, tanpa ada suatu miskom yang mungkin merugikan kita dan peserta sekalian. Tata tertib acara kita yang pertama yaitu peserta sangat direkomendasikan menggunakan headset untuk mendapatkan kualitas suara yang lebih baik. Peserta dimohon untuk mematikan atau mute mikrofon, tidak diperbolehkan menampilkan presensi apapun selama acara berlangsung, kecuali dipersilahkan oleh moderator ataupun narasumber. Selanjutnya, peserta dipersilahkan untuk mengikuti acara sembari melakukan praktik menggunakan laptop atau perangkat lain yang mendukung. Yang keempat, pertanyaan dapat disampaikan melalui fasilitas chat ataupun secara langsung pakai mikrofon pada saat sesi tanya-jawab berlangsung. Yang kelima, panitia memiliki hak untuk mengeluarkan peserta di ruangan webinar apabila peserta melakukan tindakan yang tidak semestinya dan dinilai mengganggu acara. Selanjutnya adalah link presensi akan dibagikan menjelang sesi berakhirnya kegiatan webinar kita. Nama yang tertulis dalam presensi hanya nama peserta yang sudah mendaftar acara. Dan yang terakhir, e-sertifikat akan diberikan kepada peserta yang telah mendaftar, mengikuti acara, serta mengisi form presensi. Nah,
Selanjutnya, hari ini kita akan dipandu oleh pemateri yang pastinya sudah menguasai dan mengenal lebih mendalam mengenai materi apa yang bakalan dituntas habis, yang pastinya akan mendukung kita dalam pelaksanaan akademik kita, belajar kita, dan segala sesuatu yang mungkin belum pernah kita ketahui oleh seorang pemateri kita yang bernama Yohanes Rudi Kriswanto. Hai Mas Rudi. Halo. Oke. Halo. Hai Mas Rudi. Nah, beliau adalah pustakawan UKMC dan karyawan perpustakaan kampus Bangau. Jadi kalau teman-teman sekalian pernah berkunjung ke perpustakaan, itu sekarang itu menjabat sebagai kepala perpustakaan. Dan pemateri kita ini merupakan salah satu karyawan yang juga pernah mengisi berbagai webinar dan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan informasi, lalu literatur-literatur, yang pastinya mahasiswa juga akan merasakan keuntungan dari webinar tersebut. Nah, tanpa memperpanjang waktu, dan teman-teman ini pasti juga sudah tidak sabar untuk mendengarkan materi dari pemateri kita, Mas Rudi. Maka dari itu, waktu dan selebihnya dipersilahkan. Baik, terima kasih. Apakah suara saya terdengar, Desi? Terdengar, Mas, terdengar. Oke. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan selamat siang, salam sehat, salam tetap semangat ya. Meskipun siang hari kita sambil belajar, nanti bisa bergabung di acara ini. Kita tidak melihat jumlah kuantitasnya ya, tapi kita ingin mencoba apa yang kita sampaikan itu supaya teman-teman dapat ketahui begitu ya. Karena kuantitas itu juga belum menjamin bahwa nanti teman-teman yang ikut misalnya ikut banyak, misalnya 200 gitu ya, itu juga belum menjamin apakah teman-teman akan bisa belajar atau menerapkan atau menggunakan, memanfaatkan database yang akan kita akan kita sharekan nantinya. Jadi harapannya teman-teman meskipun ini jumlahnya tidak banyak gitu, tapi saya sangat berterima kasih teman-teman sudah memberikan waktu untuk andil dalam acara ini. Semoga ini bermanfaat. Kalau saya lihat tadi juga ada peserta yang masih angkatan baru ya, angkatan 2021, tapi tidak apa-apa karena sebenarnya untuk kegiatan ini pun tidak tidak diperuntukkan hanya untuk mereka yang ingin menulis paper, menulis skripsi saja atau menulis makalah begitu ya, tapi juga untuk referensi belajar. Mungkin teman-teman ingin cari literatur begitu ya tentang topik-topik yang teman-teman saat ini ikuti kuliah begitu ya. Jadi ini untuk semua saja, entah itu semester 1, semester 2 sampai semester akhir itu semuanya bisa teman-teman peroleh gitu ya. Harapannya nanti setelah nanti acara ini selesai, teman-teman mau memanfaatkan Progress dan GIL sebagai salah satu sumber referensi untuk memperkaya bahan bacaan teman-teman ya. Sebelum masuk ke materi, saya ingin tahu nih ya. Jadi silakan teman-teman sebentar. Nanti silakan mengisi. Saya share screen, mohon izin share screen. Yang mana ya? Kayak seperti ini.
Nah, ini saya silakan teman-teman mencoba untuk membuka. Jadi silakan klik di, kan pada pegang HP ya, ataupun internet begitu ya. Itu silakan Anda teman-teman ketik www.menti.com, kemudian Anda masukkan kode 13342408. Ini sebagai pengantar, jadi saya pengen tahu sejauh ini kira-kira sumber informasi elektronik apa yang teman-teman sudah kunjungi begitu ya. Silahkan saya ulangi, bisa terlihat ya Kak Desi ya. Ya, silahkan saya ulangi, silahkan teman-teman ketik www.menti.com lalu ketikkan kode yang ada di tulisan yang ada di slide itu tadi. Silahkan mengisinya. Kita akan tahu di sini tidak tercantum nama ya. Coba saya tunggu, ayo. Desi pun juga bisa mengisi. Oke. Yuk kita ngisi bareng-bareng ya. Silakan bebas. Mungkin sumber informasi apa? Silakan. Nah, satu orang Google Scholar. Satu orang Google Scholar. Iya, masih saya tunggu supaya kita interaktif begitu ya. Wow, ada yang DOAC. Ada lagi. Ayo, ini ada 11 peserta, silakan mengisi. Nah, Google Brainly. Wow. Ayo silakan. Ya, saya direct. Ada? Cukup ya? Oke, EPRIN. Wow, EPRIN mana nih? EPRIN Universitas tertentu misalnya. EPRIN KMC juga ada. EPRIN setiap perguruan tinggi biasanya sudah punya EPRIN. Oke. Saya tahu gambarnya. Jadi tadi paling banyak adalah Google Scholar ya. Karena gambarnya ukurannya paling besar. Google Scholar. Oke, saya dapat informasi itu. Kemudian yang kedua. Pertanyaan yang kedua. Sebentar. Ya, coba sekarang ketikkan apa yang Anda ketik pada mesin pencari. Nah, silakan. Mungkin tadi Anda ketikkan harus Google Scholar gitu ya, ataupun Google ataupun Direct begitu. Coba sebutkan, ketikkan apa yang Anda ketik pada mesin pencari. Saya ingin tahu, ya. Oke, ayo. Silakan mengisikan soal, pertanyaan. Oh, pertanyaan itu. Misalnya pertanyaan apa gitu ya, misalnya dalam soal ujian misalnya. Apa yang dimaksud dengan perilaku konsumen begitu ya. Materi, inti pertanyaan, materi terkait soal. Oke, di situ ada topik juga. Topik penelitian kali ya. Soal latihan. Baik. Jadi ya teman-teman cari itu materi, mungkin mungkin kepentingannya untuk membuat presentasi gitu ya. Soal latihan. Oke, soal gitu ya. Nah, ternyata teman-teman ketika masuk kepada mesin pencari bermacam-macam nih kebutuhannya, ada yang cari topik, kemudian untuk cari materi, atau mungkin tutorial dengan cara begitu ya. Banyak banget. Oke, ini saya terima kasih teman-teman sudah memberikan mengisi. Jadi saya tahu bagaimana informasi terkait tadi
sumber informasi apa, gitu ya. Oke, jadi yang tadi itu Google Scholar paling tinggi ya. Ya, karena Google Scholar itu apa namanya cukup familiar bagi kita ya. Oke, ada juga masih ada. Coba saya akan share lagi sebentar untuk semacam kita bermain dulu ya. Oke, sebentar ya, share. Saya share screen. Baik, silakan. Nah, silakan mengisi teman-teman. Ini dengan kode yang berbeda ya. Tadi dengan sekarang beda kodenya. Ini 59929058. Jadi saya juga pengen tahu. Tadi soalnya ada yang apa namanya yang mengakses indirect. Nah, indirect itu juga termasuk salah satu database juga. Beda penerbit tentunya ya. Ini ProQuest dan Gale. Kadang-kadang, wow, berarti pernah mengakses nih ya. Oke, masih satu orang, ayo. Saya masih tunggu. Kalau rupanya nanti misalnya jawabannya banyak yang sering, ya mungkin nanti malah teman-teman justru nanti yang akan membagikan pengalamannya. Mungkin teman-teman lebih pandai, lebih punya banyak pengalaman. Ayo, dua kadang-kadang. Wow, dua orang kadang-kadang ya. Ayo, masih ditunggu. Sambil kita bermain, belum pernah. 1:2 belum pernah. Baik. Oke, saya tunggu 15 detik lagi. Silahkan isikan jawaban Anda. 1:2. Ayo. Oke ya. Jadi 1:2. 1 belum pernah, 2 kadang-kadang. Jadi paling tidak teman-teman karena kadang-kadang berarti ya cenderung walaupun sering gitu ya, belum masuk sering tapi ya paling tidak mengetahui gitu dan memanfaatkan ya. Oke, kemudian yang kedua. Nah, ini terkait dengan operator boolean. Saya tidak menggunakan operator boolean. Jadi ini ketika mencari di mesin pencari begitu ya. Apakah saya belum pernah atau kadang-kadang atau sering menggunakan operator boolean untuk mencari artikel ataupun membutuhkan informasi saya? Silakan diisi. Masih kode menti yang sama? Oke. 2 belum pernah juga. 4 juga belum pernah. 5, 6. Wow, belum pernah ya. Ini yang belum pernah ya. Ini belum tahu mungkin ataupun sebenarnya udah tahu tapi mungkin malas menggunakannya gitu ya. Ya, ada 6 gitu ya. Ada 6 orang yang belum menggunakan operator boolean. Saya kembalikan tadi, wah ternyata naik ya. Belum pernah juga. Belum pernah 2 orang, kadang-kadang 2 orang. Seimbang gitu ya. Oke, baik. Ini saya akhiri. Nanti, tapi teman-teman tetap bisa mengisinya. Nggak apa-apa. Ini saya, share-nya saya akhiri. Oke, terima kasih teman-teman. Tadi saya sudah dapat informasi bahwa tadi info yang pertama, di pertanyaan pertama, teman-teman itu seringkali mengakses Google Scholar ya. Oke ya. Google Scholar memang pengindeks katakanlah terbesar gitu ya untuk di level dunia gitu ya. Karena memang perusahaannya memang keren gitu ya. Selalu untuk mengembangkan gitu. Nah, nanti teman-teman kita akan coba belajar yaitu ProQuest dan Gale. Itu merupakan kumpulan e-jurnal gitu ya yang berbayar tentunya ya. Nah, itu nanti teman-teman bisa menjadikan ProQuest dan Gale itu sebagai referensi lain begitu ya untuk memperkaya. Jadi karena Google itu kan untuk semua database itu bisa masuk gitu ya. Untuk ProQuest dan Gale itu khusus gitu. Lalu yang kedua tadi juga informasi yang kedua teman-teman belum pernah menggunakan boolean. Nah, harapannya
ketika kita belajar bersama, banyak menggunakan kalian, sehingga nanti bisa lebih efektif ketika Anda mencari ya. Oke, langsung saya coba untuk share PPT saya. Mohon maaf ini juga kondisi ramai gitu ya, karena juga di perpustakaan masih ada layanan begitu. Jadi memang saat ini saya ada di perpustakaan gitu ya. Saya mulai dari PPT pertama ya. Apakah tampil Desi? Tampil ya? Ya, tampil. Oke, saya coba presentasikan. Benar. Ya, tampil ya. Oke. Jadi nanti saya sudah disebutkan. Kemudian langsung saja. Nah, kurang lebih outline yang akan kita nanti coba pelajari bersama nanti ada pengantar, kemudian ada dasar penelusuran informasi, nanti kita akan mengenal Progress dan GIL, nanti juga kita akan coba belajar basic search, kemudian advanced search, begitu ya. Jadi pencarian dasar dan pencarian lanjutan. Itu kurang lebih seperti itu untuk outline-nya. Untuk tujuan tadi sebenarnya sudah dibacakan sama Desi begitu ya. Jadi kurang lebih nanti tujuannya supaya teman-teman yang ikut itu mengenal Progress, kemudian memahami, kemudian mengenal fasilitas pencarian, lalu nanti akan bermuara harapannya Progress dan GIL ini dijadikan sebagai salah satu sumber informasi ya, kayak referensi dan literatur teman-teman yang ingin menulis atau menulis skripsi atau menulis artikel gitu ya. Oke, ini pengantar saja. Sebenarnya tadi juga penting untuk diketahui bahwa sebenarnya ketika misalnya Anda menulis sebuah artikel paper gitu ya, kemudian Anda submit ke sebuah jurnal, itu kan melalui proses review yang berkali-kali, harus proses review oleh reviewer yang ada di jurnal, kemudian nanti akan dipublikasi begitu ya, kemudian akan disebarluaskan informasi itu, lalu selanjutnya juga akan dilestarikan atau dipreservasi ya. Itu namanya adalah komunikasi ilmiah. Sama juga seperti misalnya Anda nanti menulis skripsi begitu ya. Anda menulis skripsi, Anda akan menulis tuh. Lalu untuk proses evaluasinya Anda harus bimbingan beberapa kali pertemuan dengan pembimbing begitu ya. Lalu nanti akan ketika itu sudah di ACC, disidangkan begitu ya dengan revisi lagi misalnya. Itu nanti setelah Anda selesai untuk skripsi nanti akan dilanjutkan dengan diseminasi, disebarluaskan. Nah, kalau skripsi itu disebarluaskan dengan cara kita unggah mandiri gitu ya. Jadi diakui teman-teman itu ketika nanti teman-teman sudah mengumpul skripsi ke perpustakaan akan memperluaskan dengan mengunggah mandiri. Jadi nanti teman-teman ketika sudah selesai, perpustakaan akan unggah mandiri, nah itu nanti akan secara gampang ditemukan skripsi Anda itu melalui Google Scholar ya. Jadi memang nanti akan terindeks kepada Google Scholar. Jadi teman-teman nanti ketika nanti mungkin teman-teman setelah lulus beberapa tahun lalu akan mengakses skripsinya, silakan nanti bisa kunjungi preprint kita. Nah, nanti teman-teman bisa melihat hasil skripsinya pada waktu masih akan menyelesaikan S1 gitu ya. Lalu akan dipreservasi, akan terus dilestarikan. Jadi perpustakaan memiliki tugas untuk melestarikannya. Jangan sampai misalnya skripsi mahasiswa tersebut tidak bisa diakses, kemudian atau bahkan yang ekstrim mungkin hilang begitu ya. Jadi perpustakaan memiliki tugas untuk mendiseminasi juga untuk preservasi. Untuk komunikasi ilmiah itu bisa melalui misalnya formal gitu ya, secara formal itu seperti jurnal, kemudian mungkin teman-teman kalau pernah mengikuti conference ilmiah gitu ya, nanti kan itu sebagai sumber formal. Kemudian kalau informal mungkin teman-teman bisa menggunakan di website resmi ini gitu ya, secara informal itu pengantar saja. Lalu ini
katakanlah sebagai siklus ya, siklus publikasi. Teman-teman ketika menulis ilmiah itu pastilah ada namanya teman-teman membutuhkan referensi ya, dan nanti akan dituliskan di daftar pustaka. Jadi ketika teman-teman menulis membuat semacam penelitian gitu ya, itu kan teman-teman harus berpijak pada penelitian terdahulu. Nah, jadi dari penelitian terdahulu teman-teman bisa mereviewnya, kemudian teman-teman bisa memutuskan, oh saya akan menulis topik ini. Nah, topik yang teman-teman tulis itu, seperti yang tadi saya sampaikan, kan mengalami juga evaluasi dari bimbingan, kemudian nanti sampai di sidang akhir gitu ya. Nanti juga itu akan dipublikasi seperti yang saya katakan tadi. Lalu akan disebarluaskan supaya dapat diakses, akan dilestarikan kembali, dan nanti pada akhirnya dapat digunakan kembali gitu ya. Makanya kalau misalnya teman-teman tulis di bab 2 gitu ya, mungkin penelitian terdahulu, kita disuruh mencoba mereview misalnya 10 tahun terakhir, misalnya si A menulis ini, si B menulis ini. Nah, maka dengan hasil review yang teman-teman buat, maka saya akan memutuskan untuk membuat penelitian semacam ini. Begitu ya. Jadi itu namanya publikasi ilmiah itu memang ada siklusnya begitu. Nanti ketika nanti teman-teman buat skripsi juga, nanti setelah lulus begitu ya, adik kelasnya mungkin akan memakai skripsi Anda sebagai referensi, atau mungkin dasar-dasar mereka nanti akan memulai penelitian yang akan datang begitu, karena penelitian dituntut untuk kebaruan, kemudian juga mungkin keunikan seperti itu ya, sesuai dengan teman-teman yang dibimbing oleh dosen. Nah, itu sirkulasi publikasi begitu ya. Lalu ini coba saya masuk ke jenis sumber informasi elektronik. Rasanya teman-teman nggak asing lagi, namanya ada e-journal, e-book, kemudian database bibliografi, ada e-report, dan repository institusi. Ini contoh saja untuk contoh sumber informasi e-journal. Nah, ada DOAJ ya, ada ini perusahaan database begitu ya, seperti kalau yang termasuk ProQuest dan Google itu juga termasuk perusahaan database. Mengapa disebut database? Karena ya di sana banyak kumpulan jurnal-jurnal gitu ya. Jadi kumpulan publikasi dari beberapa publikasi, makanya disebut database. Nah, jadi jangan salah, artinya kenapa database itu dikatakan database, karena itu adalah kumpulan jurnal-jurnal gitu ya. Jadi bukan hanya cuma satu jurnal, tapi beberapa jurnal, mungkin puluhan atau mungkin bahkan ratusan. Lalu untuk e-book gratis, ini sebagai contoh saja, mungkin teman-teman nanti bisa mengakses ya. Kalau e-book itu ya teman-teman bisa membedakan lah. E-book itu berarti resources yang elektronik, bukan cetak ya, tapi e-book soft gitu ya, soft copy gitu. Kemudian ini database bibliografi. Nah, mungkin teman-teman tadi yang sign direct mungkin pernah mengakses sign direct begitu ya. Nah, mungkin karena data sumber itu berbayar gitu ya, makanya ketika di database-nya hanya menyediakan bibliografi saja, misalnya seperti judul, mungkin kata kunci, kemudian mungkin juga tahun terbit, kemudian nama penulis, juga daftar pustaka, begitu ya. Jadi itu database bibliografi. Mungkin teman-teman sering menemui seperti itu. Jadi yang bisa diambil hanya metadatanya saja, karena mungkin teman-teman tidak berlangganan gitu ya, seperti sign direct itu biasanya itu harus berlangganan dulu, lalu bisa mengakses isi jurnalnya. Kemudian juga ada yang e-report, misalnya ini ada di BPS ya. Jadi secara gratis, misalnya BPS itu selalu men-share, memberikan mungkin terkait laporan statistik di Provinsi Sumatera Selatan misalnya. Itu secara gratis ya, atau mungkin teman-teman juga di BI atau di BI di Bursa Efek ya, itu juga akan secara periodikal akan menginformasikan terkait dengan laporan-laporan hasil kerja mereka gitu ya.
juga termasuk satu sumber informasi elektronik. Kemudian yang saya sebutkan tadi adalah repository institusi, di mana ini yang saya screenkan ini adalah e-print kita ya. Jadi nanti e-print ini akan digunakan perpustakaan untuk mempublikasi sekaligus melestarikan hasil karya ilmiah, baik itu mahasiswa ataupun dosen, bahkan juga karyawan dari situs akademika. Nanti juga penelitian para dosen, kemudian nanti mungkin teman-teman pernah ikut lomba karya ilmiah begitu ya. Kemudian nanti akan kita publikasi dan kita simpan di sini. Itu untuk sumber informasi elektronik. Ini masuk pada dasar penelitian informasi ya. Nah, ini juga informasi istilah umum yang mungkin harus teman-teman ketahui. Ada kata kunci, kemudian ada kata subjek, ada thesaurus juga, atau dengan dikenal dengan istilah keyword. Jadi, merupakan kata atau frase untuk mewakili atau mendeskripsikan sebuah informasi. Jelas ya, kata kunci. Kalau untuk tajuk subjek, itu disebut sebagai istilah yang sudah dilakukan oleh institusi tertentu, ya. Jadi misalnya teman-teman itu juga misalnya kalau di ilmu perpustakaan gitu ya, ketika ada sebuah buku baru gitu ya, buku baru misalnya apa, katakanlah misalnya topiknya tentang manajemen marketing gitu ya. Nah di ilmu perpustakaan itu akan dikelola, itu akan diklasifikasi, akan masuk di klasifikasi apa, dan itu teman-teman juga perlu tahu namanya tajuk subjek gitu ya. Jadi mungkin nanti akan digunakan untuk mempermudah pencarian. Kemudian juga thesaurus. Ini juga hampir mirip dengan tajuk subjek, namun ini lebih menitikberatkan pada hierarki. Jadi misalnya mungkin prosesnya lebih luas ataupun lebih sedikit. Nanti coba di PowerPoint nanti ada thesaurus untuk PowerPoint-nya ya. Google gitu ya. Jadi ada N, ada O. N ini nanti hasil penelusuran berupa informasi yang mengandung kedua kata kunci yang dimaksudkan. Misalnya apa ya? Misalnya apa ya, kalau deskripsi misalnya seperti pemasaran gitu ya. Misalnya kita mau cari misalnya ada brand image, kemudian dan misalnya keputusan pembelian. Nah, itu misalnya seperti itu. Jadi nanti informasi yang ditampilkan itu adalah artikel yang mengandung kedua kata kunci yang dimaksudkan. Nah, itu lebih sempit ya. Nanti akan memperolehnya lebih sempit karena menggunakan dan. Kalau menggunakan or atau bahasa Indonesianya atau gitu ya. Nah, nanti hasil penelusuran ketika menggunakan or itu informasi yang ditampilkan adalah informasi yang mengandung salah satu kata kunci atau kedua kata kunci yang dimaksudkan. Jadi misalnya tadi putusan pembelian dan brand image. Nah, nanti yang tampil atau yang kita temukan itu adalah mengandung salah satu. Nah, berarti mungkin itu keputusan pembelian saja atau tadi brand image saja ataupun dua-duanya. Nah, hanya kalau penelusuran menggunakan OR itu nanti hasilnya lebih banyak. Misalnya nanti di Google menggunakan N, misalnya 100.000. Nah, nanti ketika Anda mengubah atau menggunakan OR, nanti akan ketemu misalnya 1 juta. Jadi teman-teman bisa melihat misalnya ada gambar katakanlah media pen gitu ya. Jadi ada yang warna kuning gitu ya. Jadi ketika menggunakan N itu nanti hasilnya akan lebih mempersempit. Nah, lalu misalnya ini sekarang ada juga not gitu ya. Not ini nanti ketika Anda misalnya menggunakan misalnya tadi putusan pembelian, kemudian not berarti kan bukan brand image misalnya. Nah, nanti hasil yang akan
ditampilkan itu merupakan informasi yang tidak mengandung kata kunci yang tertera di belakang, misalnya A or B, misalnya A not B gitu ya. Jadi yang B itu apa namanya, nanti informasi yang ditemukan itu ada informasi selain B gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Kalau teman-teman melihat lingkaran itu mungkin bisa memahami gitu ya. Itu faktor bullying ya. Nanti kita akan coba praktek nanti. Lalu ini kita masuk di ProQuest ya, karena memang untuk kali ini ada ekonomi itu sebenarnya kalau memang sebenarnya itu adalah untuk segala bidang, bukan segala sih, berbagai bidang disiplin ilmu, termasuk juga untuk memenuhi kebutuhan perpustakaan dan institusi di seluruh dunia. Jadi ini perusahaannya kelas dunia, karena ini menampung beberapa multidisiplin, ada jurnal, kemudian ada buku, ada video, audio, disertasi, tesis, kabar, dan banyak lagi. Itu pengenalan untuk ProQuest. Untuk bidang-bidang ProQuest itu mencari kesehatan, kemudian juga bidang sejarah, ada bahasa, ada sains dan teknologi, ada sosial sains. Nah, untuk yang apa namanya, kali ini kita untuk yang ProQuest adalah bidang bisnis ya, bidang komunikasi seperti itu. Merupakan katakanlah bersifat rahasia begitu ya, karena ini yang kita ya, berlangganan adalah internal perpustakaan UKMC, artinya ya hanya diperuntukkan untuk teman-teman mahasiswa UKMC saja, sementara untuk mahasiswa luar ya tidak diperkenankan. Makanya nanti ketika saya sharekan ini satu untuk semua ya, jadi satu username dan password nanti bisa dipakai untuk teman-teman secara bersama-sama, namun dalam hal ini saya mengimbau untuk jangan sampai memberikan apa namanya identitas itu kepada mahasiswa lain begitu ya, karena ini memang sifatnya rahasia sebenarnya. Nanti akan saya share untuk username dan password, tapi nanti di sesi demo nanti ya. Nah ini masuk di Gale ya. Gale itu juga sebenarnya kurang lebih sama. Jadi merupakan perusahaan internasional juga yang menyediakan apa namanya sumber daya pendidikan, juga pendidikan akademis yang memiliki lebih dari 120 penerbit terkenal gitu ya. Kemudian ada ribuan surat kabar, ada jurnal, juga ada lebih dari 175 juta halaman sumber sama. Kurang lebih sama isinya. Gale itu menawarkan artikel, kemudian majalah, surat kabar, e-book, dan sampai juga ada video atau podcast. Sebenarnya kita lihat bersama-sama, kita lihat isinya apa saja. Itu untuk Gale. Nah, memang untuk ProQuest dan Gale ini memang basisnya banyak kan berbahasa Inggris ya. Dan mungkin ada satu dua yang berbahasa Indonesia. Namun ya nanti ketika Anda teman-teman mencari ya berarti menggunakan kata kunci bahasa Inggris gitu ya. Nah, ini tampilan Gale. Nanti juga akan kita coba copy share link-nya dan password-nya. Tentunya ini untuk kalangan UKMC sendiri. Nah, ini masuk di ini campuran ya. Jadi ada jangan bingung ya. Nah, ProQuest, Gale ini berbeda database ya. Tapi karena ini materinya adalah basic, set, dan advanced, mungkin nanti akan gantian. Nah, untuk basic set ini sekilas saja, nanti teman-teman bisa langsung praktek gitu ya. Bisa langsung menggunakan operator ataupun mungkin tanpa operator jika bisa juga boleh gitu ya. Nanti juga teman-teman bisa memfilternya apakah itu mau cari yang
full text ataupun hanya peer review aja gitu. Itu untuk saya kira tidak sulit ya untuk pencarian yang basic ini. Nah, ini juga untuk yang masih basic. Ini yang saya screen ini kebetulan ini kemarin saya pakai untuk ilmu kesehatan sih ya, tapi pada prinsipnya sama. Ketika misalnya teman-teman menggunakan N atau OR atau mungkin frase yang dikasih tanda kutip, nah nanti silakan nanti coba-coba sendiri subjek apa, mungkin teman-teman ketika sudah memikirkan sebuah apa namanya karya tulisnya ya. Jadi nanti akan ketika nanti ini masih basic start ya. Kemudian misalnya teman-teman tentukan kata kunci langsung enter gitu ya, nanti akan juga seperti ini tampilannya, silahkan filter sendiri apakah nanti teman-teman akan memilih itu apa namanya jurnal ilmiah atau buku atau disertasi tesis dan lain sebagainya. Silahkan nanti untuk disempurnakan pencariannya. Nah ini yang terbesarnya, tampilan besarnya ini. Termasuk juga nanti tahun ya, tahun publikasi, kemudian nanti juga ada subjeknya. Nah ini kebetulan yang saya ini yang saya katakan tadi adalah ilmu kesehatan ya. Nanti coba teman-teman coba cari sendiri. Ya, itu jadi untuk ini silakan nanti di filter. Jadi ketika misalnya Anda pakai filter, nanti hasilnya akan semakin kecil ya. Misalnya di sini ketika kita misalnya masukkan kata kunci sudah menggunakan for, ketemunya 1 juta. Nah ini kan kumpulan dari berbagai tipe ya, baik itu mungkin apa namanya berita, jurnal ini dan sebagainya. Nanti ketika Anda semakin memfilter akan semakin kecil hasilnya, jumlah temuannya akan semakin kecil. Nah nanti di ProQuest juga akan ada, nanti kita bisa apa namanya, kita bisa download biasa ya, download begitu, kemudian nanti juga akan kita bisa semacam membuat daftar apa ya, bukan mendaftar, menyalin. Jadi dari artikel ini kita langsung bisa menyalin nanti apa yang kita tuangkan dalam daftar pustaka. Kemudian nanti kita bisa mengirimkan artikel tersebut, kemudian juga untuk menyiapkan ngeprint juga ya. Nanti juga ketika Anda nanti sudah mendaftar sebagai My Research, nanti bisa login, kemudian nanti Anda bisa menyimpan artikel-artikel di My Research yang mungkin nanti kita juga akan coba. Itu kurang lebih seperti itu. Lalu ini untuk advance-nya ya. Nah, nanti untuk yang advance ini yang sering digunakan sama, yaitu tadi ada apa namanya, ada boolean, ada or atau ada n gitu ya. Kemudian kalau misalnya untuk mempersempit pencarian ya gunakanlah n. Kalau misalnya biasanya kalau or itu digunakan misalnya untuk memperkaya ya, misalnya sinonim atau persamaan arti kata misalnya, tapi juga tidak selalu seperti itu. Kemudian menggunakan frasa yang tepat. Nah, ini menggunakan tanda petik begitu ya, supaya apa ini semacam frasa ini dikunci. Nah, nanti pencariannya semakin spesifik, misalnya job satisfaction ya, dan jadi kepuasan bekerja begitu ya. Nah, jadi ini akan mencari artikel yang apa sesuai dengan dua kata ini. Jadi tidak misalnya job nyari ada sendiri, kemudian kepuasan juga nyari sendiri. Jadi itu sudah satu paket gitu ya. Kemudian juga pemenggalan juga ya, misalnya kita nanti misalnya mau cari bio, apa sih setelah bio itu apa aja keluarnya. Ini biasanya ada biologi, biomas, biogas, dan lain sebagainya. Ini untuk yang biasanya umum. Kemudian nanti juga teman-teman bisa misalnya untuk membatasi pencarian juga memfilternya lagi. Misalnya teman-teman tahu perusahaannya, kemudian mungkin juga subjek marketing kan, subjeknya apa, kemudian nanti juga di sebelah kanan itu nanti teman-teman bisa memfilter lagi. Misalnya saya mau cari di abstraknya saja, misalnya kata kunci ini muncul di abstraknya saja juga bisa, atau mungkin muncul di apa ya, mungkin di anywhere. Nah, kalau saya misalnya pakai anywhere dimanapun, misalnya kata kunci ini muncul entah itu di judul, di abstrak ataupun di dokumen
ilmiahnya gitu ya. Lalu nah ini yang thesaurus nanti kita coba pakai thesaurus yang disediakan oleh ProQuest gitu ya. Ini juga untuk mempermudah untuk pencarian. Nah ini kita masuk ke Gale. Memang sedikit agak beda antara ProQuest dan Gale, namun juga sebenarnya kurang lebih sama secara umum. Bisa menggunakan OR, AND atau NOT di pencarian di basic search. Nah, nanti di sini untuk yang Gale itu ada untuk filternya itu nanti ada tentang tanggal publikasi, subjek, tipe dokumen sebenarnya kurang lebih mirip-mirip ya. Tadi ada tipe dokumen di ProQuest, ada di sebelah kiri, kemudian subjek juga ada, kemudian tanggal publikasi, di sini juga ada judul publikasi gitu ya. Nah, ini misalnya saya mencari consumer behavior, nah, yang tampil 564 gitu ya. Nanti coba kita akan sama-sama belajar. Kemudian sama seperti ProQuest tadi, kita bisa menyimpan, kemudian mengirim, kita bisa menghasilkan daftar pustaka, kita bisa membuat highlight dan catatan juga di situ ya. Sedikit beda tapi kurang lebih sama. Nah, untuk yang advance itu masih biasa, bisa menggunakan AND, OR, atau NOT. Nanti juga bisa mencari mungkin ada di kata kunci ataupun di subjek, di abstrak, ataupun mungkin di di nama perusahaannya, atau juga mungkin menggunakan special karakter, tapi jarang yang di sebelah kanan atas ya. Nah, nanti ada tipsnya, mungkin teman-teman nanti bisa mencarinya. Tapi memang secara umum sih, kalau saya pribadi menggunakan R, OR, itu sudah cukup. Karena untuk yang proximity, kemudian will card itu jarang. Tapi kalau teman-teman mau coba ya silakan nanti juga bisa baca sendiri. Nah, untuk yang di Gale ini ada sedikit unik, nanti teman-teman misalnya mengetikkan sebuah topik begitu, nanti akan ada semacam visualisasi di sebelah kiri bawah ya. Nah, nanti ada semacam visualisasi, nanti ada topik yang memiliki kaitan, misalnya consumer behavior. Nah, nanti ada misalnya, nanti ada yang topik ini ada kaitannya dengan brand, dengan merek ya, kemudian ada dengan customer, kemudian adalah dengan hanya riset psikologi, kemudian marketing dan lain sebagainya. Nanti kita coba. Nah, ini selesai slide-nya. Mari kita coba untuk demo. Teman-teman masih semangat ya, masih 1 jam kurang ya. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama belajar. Kalau misalnya ada pertanyaan, mungkin langsung bisa pakai mikrofon gitu ya, langsung saja mungkin teman-teman bisa menyampaikan, ataupun mau misalnya kalau pakai chat juga bisa, rasanya jadi sambil jalan aja nanti supaya langsung langsung mengerti kalau misalnya ada yang belum jelas. Saya akan coba share dulu. Silakan teman-teman catat ini ya untuk yang ProQuest. Untuk yang ProQuest bentar. ProQuest. Bidang ekonomi ya. Nah, ProQuest bidang ekonomi saya akan kopikan di chat Zoom. Silakan teman-teman nanti langsung bisa menyimpan ataupun bisa bisa langsung praktek, silakan. Jadi untuk yang ProQuest itu silakan Anda sebentar. Silakan Anda tekan ya ProQuest gitu ya. Bentar, ini saya pakai 2 browser soalnya. Bentar. Pakai 2 browser soalnya.
Sudah bisa ya. Jadi teman-teman silakan akses propquest.com, mungkin juga Desi juga nggak apa-apa kalau mau coba, karena dia kan sekalian ikut juga sambil belajar juga. Nah, jadi PropQuest ya. Ini coba misalnya saya logout ya. Bentar. Saya keluar ya. Nah, quest.com tampilan awalnya akan seperti ini. Sebentar. Nah, akan seperti ini ya teman-teman ya. Tampilan awalnya seperti ini, lalu kita pilih ini. Ya, pilih ini. Nah, nanti karena kita ini adalah berlangganan secara konsorsium, pilih yang ini, more option. Nah, ini saya sudah memasukkan username password ya. Seperti yang saya sharekan tadi, setelah diisi silakan login. Nah, ketika berhasil, tampilah masuk seperti ini. Sebelah kanan ada FPPTI ya. Ini karena kita kan berlangganan dengan FPPTI, itu merupakan forum perpustakaan perguruan tinggi Jawa Timur. Jadi ada tulisan FPPTI di sebelah kanan, itu sebagai tanda bahwa ini berlangganan secara konsorsium, secara bersama-sama. Nah, tampilan awal seperti ini. Kalau kita buka database-nya ini, seperti yang saya katakan tadi, ini basicnya adalah bahasa Inggris ya. Jadi nanti teman-teman ketika memasukkan kata kunci juga bahasa Inggris. Dan artikelnya pun juga bahasa Inggris. Nah, ini kita lihat untuk yang ini kan yang sesuai dengan yang kita langgan. Nah untuk yang ekonomi, nah untuk yang coronavirus sama ini, saya juga kurang paham. Artinya ini apakah ini bonus gitu ya? Bonus. Karena mungkin karena ini sedang coronavirus, makanya aplikasi tentang coronavirus semacam digratiskan seperti itu. Tapi nggak apa-apa. Jadi nanti ketika teman-teman mencari ya, semuanya bisa. Ketika misalnya hanya mau memilih satu database misalnya, nah seperti ini, ya tidak apa-apa. Nanti bisa langsung gunakan gitu ya. Nah, tampilan awalnya seperti ini kalau kita hanya menggunakan satu database saja. Tapi kalau saya sih, oh, gadget ini, oh, base ya. Ya, ini satu database saja bisa, ataupun ketiganya ya, select all, kemudian select database. Nah, jadi kita akan bisa mencari dari database tadi. Jadi kalau misalnya teman-teman tadi misalnya cuma cukup ini saja, saya fokus hanya di sini saja. Ini bidang ekonomi ya tidak masalah juga. Nah, ya, okelah ya. Ini ada basic set, ada advance, ada publikasi, ya publikasi, ada pencarian juga di sini dan lain-lain. Tapi untuk yang kali ini yang akan kita bahas adalah pencarian fokus ke basic dan advance. Misalnya nih, apa ya? Misalnya tadi kita mau pilih behavior ya. Biasanya balik-balik misalnya. Misalnya kita pilih consumer behavior atau behavior consumer. Nah, langsung kita, nah ini kita, tadi saya sembarang ya, kalau misalnya mau consumer behavior juga nggak apa-apa. Konsumen. Nah, ini yang muncul adalah kata-kata yang mengandung consumer behavior. Ya, behavior. Lalu misalnya ketika kita misalnya pakai tanda petik ya.
ini biasanya akan muncul lebih sedikit. Nah, ada 6.000 ya teman-teman ya. Jadi teman-teman juga perlu pahami bahwa ketika teman-teman menulis ini, baik itu di Google Scholar juga berlaku di Google Scholar, tidak ada tanda quote-nya, tanda petiknya, diartikan berarti artikel ini, yang tampil adalah artikel yang membahas ini, ataupun ini, ataupun juga bisa kedua-duanya. Gitu ya. Nah, ketika kita misalnya membuat quote, ini sudah dikunci nih kata-kata kedua kata ini. Nah, berarti ya harus berurutan ketika setelahkan consumer juga behavior akan lebih sedikit hasilnya. Itu paling dasarnya ya. Kita lihat kan, consumer behavior kan. Nah, ya jadi ketika kita buat quote ini, yang tampil adalah dokumen-dokumen yang isinya consumer, kemudian dilanjutkan dengan behavior. Oke ya, ini contoh saja. Lalu yang tadi misalnya kita mau full text atau peer review. Nah, ketika misalnya kita mau peer review, hasilnya akan lebih sedikit, keduanya ya, akan lebih sedikit, lebih banyak ya. Nah, tapi untuk apa kalau saya nggak suka yang peer review, yang full text misalnya, sudah saya pilih full text saja. Jadi kita bisa mengakses ke seluruh badan dokumen. Nah, yang di sebelah kiri, kita kasih more ya. Nah, di sebelah kiri, nah ini tampilan di ininya. Nah, hasil dari 6.000 sekian temuan ini, kita bisa filter lagi, misalnya di sini kan ada jurnal ilmiah, ada website, ada koran, newspaper, ada majalah, ada proceeding, buku, disertasi dan tesis. Nah, dan saya akan lebih memperkecil lagi, include jurnal ilmiah, oke. Nanti akan ada 4.000 sekian ya. Kita di sini aplikasikan. Nah, ini semakin lagi mengecilkan pencarian kita ya. Nah, di sini ada 4.000 sekian temuan. Lalu kita ke bawah misalnya, kita misalnya mau pilih apa namanya, misalnya 2 tahun terakhir misalnya. Setelah ini bulan November ya. Setelah misalnya 2000, misalnya Januari 2020 misalnya. Januari 2020 sampai misalnya katakanlah Juni 2021 misalnya saja, teman-teman juga bisa pilih sesuai dengan kebutuhan saja. Januari 2020 gitu ya. Jadi ini akan saya coba cari dari Januari 2020 sampai Juni 2021. Kita update begitu ya. Nah, akan semakin kecil pencariannya gitu ya. Mungkin teman-teman juga bisa ini lagi, memperkecil lagi. Saya mau cari beberapa bulan terakhir, 6 bulan terakhir misalnya. Ini bulan 6 dan 6. Nah, 6 Juni 2020 sampai 1 Juni 2020 sampai 1 Juni 2021. Nah, akan semakin sedikit ya. Nah, oke, misalnya ini publikasi. Nah, ini teman-teman, ini adalah nama-nama jurnal teman-teman ya. Nah, mungkin kalau saya sih nggak hafal, karena banyak banget nama jurnal, nama penerbitnya gitu ya. Kalau saya sih biasanya nggak saya filter ya, supaya lebih dapatnya di mana saja. Nah, kemudian ini mungkin tipe ya, mungkin tipe. Mungkin apakah itu tipenya artikel atau laporan. Mungkin saya tipenya artikel saja lah. Nah, oke, kita aplikasikan, kemudian subjek nih kan. Nah, subjek ya. Nah, ini juga banyak nih subjeknya ini. Jadi berlaku konsumen.
misalnya subjeknya saya mau apa ya, saya lebih misalnya, katakanlah misalnya ini COVID-19 lah, ya, 19 juga mungkin tambah banyak pandemi, silakan saja sesuai dengan kebutuhan Anda. Nah, akan berproses, nah akan menemukan semakin kecil ya, 21 temuan. Kalau perusahaan, silakan saja, tapi kalau saya biasanya enggak. Kemudian lokasi juga saya rasa enggak. Bahasa ya, bahasa, nah ternyata semuanya adalah bahasa Inggris. Di 20 temuan adalah bahasa Inggris. Nah, misalnya selanjutnya kita misalnya pilih misalnya sesuai dengan yang kita temukan, misalnya katakanlah, nah misalnya ini ya, kita klik kanan seperti biasa, kita pilih ini ya, nah, kita akan menemukan ini artikelnya. Nah, kemudian nanti yang kalau teman-teman juga di sebelah kanan ini juga kurang lebih itu artikel-artikel yang kurang lebih topiknya sama lah, mirip-mirip sama. Jadi juga teman-teman juga bisa menelusur lebih lanjut dari artikel yang mungkin subjeknya ataupun topiknya kurang lebih sama ya, mirip gitu ya. Nah, teman-teman juga bisa seperti biasa di sebelah sini tadi yang saya katakan, bisa download gitu ya, kemudian bisa mengirim email misalnya. Nah, misalnya mengirim email ke temannya, misalnya siapa gitu ya. Nah, kemudian nanti namanya siapa, yang apa, syukur-syukur nanti bisa menulis subjeknya apa, kemudian silakan ikuti selanjutnya dan nanti langsung bisa mengirim email. Atau misalnya bisa ini ya, tadi yang saya katakan bisa menyalin apa namanya metadata ya. Jadi dari apa namanya teman-teman nggak usah susah lagi, misalnya ini kan namanya Mirea Fusio gitu ya. Nah, teman-teman nggak usah lagi buat data di sini, dia akan otomatis. Nah, ini sudah dibalik ya namanya ya, Fusio bla 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 bla, kemudian nama jurnalnya, volumenya, kemudian apa namanya sumbernya, termasuk juga DOI-nya. Ini jangan teman-teman copy misalnya ya, bisa copy seperti itu langsung Anda klik kopikan di Word itu bisa. Atau mau berbeda style juga bisa, misalnya apa ya, APA, misalnya ini. Saya biasanya pakai APA, tergantung bidang ilmu sih atau kebutuhan Anda. Nah, seperti ini tampilannya. Akan teman-teman bisa menggunakannya. Kalau misalnya teman-teman di sini masih banyak fasilitasnya ya. Nah, tapi yang bisa digunakan ya PDF, slide, kemudian email juga kadang-kadang. Print kurang lebih sama untuk PDF. Kemudian, nah ini save yang saya katakan tadi. Save to my research. Nah ya, coba kita klik ya. Jadi ini kita akan menyimpan apa namanya hasil downloadan kita tadi. Nah, ketika teman-teman belum pernah membuat akun, tadi ya saya ulangi, silahkan teman-teman pilih save to my research, nanti dia akan masuk ke my research, kita berhasil, masih proses. Nah, ketika teman-teman belum punya my research, silahkan membuat akun biasa, silahkan masukkan email, password, kemudian password ini, kemudian silahkan pilih conteng ya, misalnya conteng keduanya, lalu ini diconteng, lalu create account ya. Misalnya tidak sulit, tapi ya yang penting punya email, silahkan buat password, kemudian centang-centang ini. Nah, itu kalau yang belum punya, kalau saya sudah punya, begitu ya. Coba saya masuk Sintin, mudah-mudahan nggak lupa ini. Mungkin ini sebenarnya. Apakah benar? Kalau benar berarti ya bisa masuk. Jadi saya buat ini menggunakan ini ya. Ini saya coba masuk di database. Oh, bukan. Oke, kita kembali tadi masuk ke
tadi yang kita simpan tadi ya, yang penting kita udah masuk di sini, apa namanya, di My Reset tadi. Saya ulangi, kemudian save to My Reset, harusnya bisa menyimpan dia. Harusnya bisa menyimpan. Sebentar. Search pencarian. Yang tadi, ya, lalu bentar, save to My Reset, harusnya berhasil. Tidak bisa loh. Jadi coba saya masuk di My Reset, harusnya bisa ini harusnya. Harusnya bisa ya teman-teman ya. Tapi ternyata gagal. Karena kemarin waktu di ilmu kesehatan kemarin berhasil. Di sini nggak ada list. Atau coba kita misalnya masuk ya. Katakanlah tadi seperti ini, kita nyaprak saja ya. Katakanlah satu buah jurnal begitu, kita memasukkan di sini My Reset. Oh, masih juga belum berhasil. Nggak apa-apa lah. Mungkin ada sedikit trouble. Harusnya di sini jika kita udah pakai ini, sini ada tampilannya begitu. Ya, tapi intinya bahwa ini bisa digunakan sebagai alternatif ya untuk menyimpan gitu ya. Menyimpan harusnya berhasil, tapi tidak tahu apakah ada kendala atau apa. Seperti apa. Tapi intinya ini bahwa kita menyimpan ini pada folder My Reset. Ya, oke. Itu untuk penggunaannya. Lalu untuk yang advance ya tadi ya, sudah basic ya. Misalnya tadi masih kita katakanlah misalnya kita berbeda, misalnya misalnya kepuasan pelanggan. Misalnya kita di sini akan kombinasikan, misalnya bukan gitu ya, kemudian atau consumer loyalty, katakanlah. Jadi kita misalnya kita mau cari nih di advance kan, jadi misalnya kepuasan pelanggan, tapi topiknya bukan tentang loyalitas pelanggan gitu. Kita bisa cari di sini, ini anywhere, apakah di Antrax saja, ataukah mungkin di apa namanya di teks dokumen, ya. Kalau saya biasanya pakai anywhere, jadi baik itu nanti ketemunya di abstrak, kemudian di judul ataupun nanti di dalam badan dokumen itu lebih luas begitu ya. Nah, mungkin teman-teman juga akan bisa menambah lagi, misalnya tambah apa gitu ya, apa itu juga bisa juga. Tapi ketika ini sudah nggak apa-apa, bisa saja kita pilih full text biasa. Kita misalnya buat 1 tahun terakhir. Nah, udah, misalnya teman-teman juga langsung bisa search pencarian. Nah, jadi
akan tampil 12.000 sekian ya. Nah, sama teman-teman seperti cara yang tadi saya katakan, misalnya hanya pilih jurnal akademik saja, kemudian juga di sini mungkin tipenya artikel ya, kita masih juga nih di subjeknya ya, jadi di subjeknya itu mungkin subjek hubungan dengan misalnya pemasaran, marketing misalnya. Ya, silakan ada teman-teman sesuai dengan kebutuhan Anda dan juga bahasa ya. Jadi sama, misalnya kita di salah satu teks misalnya ya, seperti ini sama seperti tadi kita bisa langsung buat PDF atau seperti apa gitu. Coba kita, saya masih penasaran juga ya, kenapa kok my risetnya nggak berhasil? Masih belum berhasil ya, atau kalau baik begitu, atau kita harus, atau seperti ini misalnya, kita centang begitu, pilih dua begitu, lalu kita masukkan di save my riset. Nah, bisa teman-teman ya, teman bisa kita lihat di sebelah kanan, rupanya saya yang lupa berarti. Nah, di sebelah kanan ini ada gambar folder begitu ya. Nah, ini adalah hasil simpanan kita. Memang bukan berupa PDF ya, tapi berupa namanya artikel yang kita pilih. Ya, jadi saya ulangi tadi caranya. Ya, misalnya kita mau pilih nih, misalnya katakanlah 3 artikel, kita centang, kemudian kita pilih sudah ada 4, 5, langsung otomatis ya teman-teman ya. Ketika kita pilih juga misalnya 6, otomatis 6. Ya, jadi kita bisa manfaatkan ini juga. Makanya kita misalnya semacam keranjang gitu, kalau di pembelian ya, oh, ini bagus nih masukkan dulu, bagus masukkan dulu gitu ya. Itu bisa. Kita kembali ke advance lagi, kira-kira apa yang masih bisa kita sampaikan juga rasanya, misalnya ya tadi ya, misalnya kita nggak pakai, misalnya tadi bio, kemudian kita tanda bintang ya, nanti kita akan, nanti yang ditampilkan adalah kata kunci yang 3 kata depannya adalah bio, belakangnya nanti sesuai dengan, ya kan, kita bisa lihat kan, biomed, kemudian biomed juga ya, biomari, jadi sembarang apapun itu kata yang penting depannya bio. Mungkin psikologi juga bisa gitu ya. Ya itu sebagai ini aja untuk pelengkap saja, waktu sudah semakin sore. Satu lagi untuk yang ini advance tadi kita yang thesaurus tadi ya, thesaurus. Nah, kita masuk di menu advance kemudian thesaurus. Di sini ada menu thesaurus ya teman-teman. Jadi ini sebagai subjek yang sudah dibakukan, itu misalnya dibuat oleh institusi. Nah, kita di sini pilih progress thesaurus misalnya ya. Misalnya di sini kita biar baku jadi pencariannya lebih tepat gitu ya. Misalnya, nah apakah ini kata-kata yang kita ketikkan itu sudah baku? Coba kita pilih pencarian gitu ya. Sudah baku dan sudah spesifik atau masih umum. Rupanya di sini juga ditampilkan berbagai macam pilihan. Job depannya job, ada job satisfaction, job sharing, job credit, apakah ada yang lainnya? Job sharing, job title ya. Yang sedikit berhubungan tidak ada. Mungkin kita misalnya masukkan job satisfaction. Oh, ada satu ya. Berarti ini sudah sudah
standar gitu ya, job satisfaction. Nah, untuk yang job stress tadi mungkin ada kata-kata lain mungkin yang job sharing, job shop, program. Ya ada ya, tapi ini kita jangan pakai kata-kata ini supaya pencariannya lebih teratur. Atau misalnya katakanlah misalnya capital market di keuangan misalnya. Nah, ini kalau dia menulis ini berarti sudah pertama sudah apa namanya sudah standar, berarti bisa kita nah, misalnya ini ya capital market misalnya. Ternyata di sini juga ada lebih luas misalnya security market atau lebih sempit misalnya seperti ini. Kita bisa pilih ini juga nggak apa-apa. Atau misalnya mau lebih sempit, saya juga kurang paham tentang subjek ini misalnya bond market misalnya ya. Kita bisa ini kemudian headset. Nah, yang kita pilih tadi ya capital market, tapi kita juga milih bond untuk bond market. Kita coba akan set. Nah, lebih seperti tampilannya. Ya, teman-teman silakan ini yang thesaurus tadi bisa sebagai alat bantu pilihan misalnya. Ini juga tidak dipakai juga tidak apa. Jadi alternatif ya ini saya tadi misalnya consumer behavior. Kita cari rupanya banyak-banyak nih consumer seperti apa, ini masih umum misalnya consumer kredit, kemudian mungkin consumer pendidikan, consumer elektronik dan lain sebagainya. Silakan teman-teman pakai thesaurus ini untuk pencarian yang lebih sempit ataupun yang lebih luas juga apa namanya frasa atau kata-kata yang lebih standar. Misalnya kredit misalnya ya. Misalnya saya juga memang kurang paham tentang apa namanya. Oh, tadi Mas ikut ya tadi ya. Bentar. Nah, seperti ini misalnya ya. Jadi silakan pakai thesaurus, silakan nanti coba otak-atik sendiri. Jika ingin tahu ya, nah contohnya seperti ini sepertinya tidak hanya artikel jurnal, tapi juga ada sumber lain. Ya, itu untuk yang ProQuest saya rasa cukup karena ada 2 database ya. Nah, ini kita sekarang masuk di yang GIL ya. Untuk yang GIL juga akan saya share untuk username sama passwordnya. Coba saya inikan ya. Bentar. Nah, saya share untuk yang GIL. Silakan teman-teman langsung pilih link itu ya. Lalu silakan masukkan password yang sudah saya bagikan. Silakan masuk di link itu, saya coba akan share lagi. Share screen lagi untuk yang deal. Nah, sudah tampil. Nah, tadi linknya ini, kemudian kita akan masukkan password tadi. Nah, ini seperti yang tadi yang di progress, ada juga FPTI ya. Di sini memang ada social science. Nah, ini memang topik yang berkaitan dengan ilmu sosial, tapi juga ada topik tentang ekonomi. Nanti kita sama-sama masuk. Biasa langsung teman-teman bisa masuk username password, username link dan password. Nah, ini tampilannya begitu ya teman-teman ya, tampilan untuk GIL. Tampilan untuk GIL, teman-teman bisa langsung tadi. Ininya sama misalnya tadi, kita misalnya cari yang sama ya. Atau mungkin tadi yang kita belum temukan misalnya
job satisfaction. Nah, kita akan mencari yang kurang lebih sama, jadi termasuk and or, would, not itu juga sama berlaku untuk apa namanya, untuk skill juga. Nah, kita menemukan 973 ini apa namanya jurnal gitu ya. Nah, kita mau filter lagi nih, misalnya kita terbaru bisa yang otomatis ya. Misalnya kita di sini akan memfilternya lagi berdasarkan tahun ya. Tanggal 2020 November, tanggal 1 sampai sekarang November 2000. Nah, itu tahun terakhir kita aplikasikan, hasilnya nanti akan semakin kecil ya, 99 ya. Kemudian tipe dokumen kita coba saring lagi, misalnya saya mau yang artikel, oke, aplikasikan. Nanti misalnya kita juga akan, misalnya ini kalau teman-teman hafal mungkin nama-nama jurnal ya, internasional. Saya sih nggak tahu. Oke, cukup, ini saja cukup biasanya dipakai kan. Karena kalau ini, nanti Anda bingung sendiri, karena ini terkait dengan semacam apa ya, perhitungan jumlah kata, kemudian berapa berapa ada semacam ukuran sendiri, termasuk itu menghitung frekuensi kata-kata, kalau saya nggak salah. Nah, ini cukup dari subjek, tipe dokumen, itu cukup saya rasa. Nah, teman-teman silakan tinggal memilih saja di sini sesuai apa yang teman-teman cari. Ya, itu untuk yang basic ya. Misalnya salah satu kita pilih seperti ini misalnya. Salah satu artikel gitu ya. Nah, kita bisa menggunakan ini, citasi bisa. Nah, sama tadi ya, kayak yang request ya. Misalkan menghasilkan citasi yang akan kita publikkan di daftar pustaka. Mengirim pun juga bisa, misalnya email ya, saya nanti teman-teman coba sendiri, download ini ya, download biasa, download PDF gitu ya. Download PDF. Nah, di sebelah kiri saya itu ada download PDF. Mau print juga bisa. Mau print juga bisa di sini. Juga teman-teman langsung bisa. Lebih seperti itu ya. Mungkin akan highlight ya. Highlight misalnya teman-teman ketika membaca sekian, oh sepertinya ini ada yang ini, misalnya seperti ini. Saya temukan satu kalimat seperti itu, bla 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 ya. Oke, saya akan highlight ini ya. Kalau saya kasih warna pink misalnya, supaya mempermudah ya. Jadi kata kunci yang tadi kita cari tadi kan apa namanya job satisfaction ya, itu yang di warna merah ini itu akan muncul kira-kira kata-kata yang munculnya job satisfaction. Nah, ini job juga ada. Nah ya, jadi job satisfaction juga muncul. Oke, seperti biasa nanti ketika kita misalnya mau mencari PDF yang kita download seperti biasa, di downloadan kita langsung kita bisa buka gitu ya. Rasanya ini mudah bagi teman-teman. Lalu kita coba masuk di advanced, sama seperti itu tadi. Misalnya, ini kita misalnya kayak seperti ini misalnya. Kemudian saya mau mencari ini brand image. Tapi misalnya bukan misalnya nah, jadi di sini saya akan mencari misalnya perilaku konsumen dan juga yang membahas tentang brand image, tapi bukan apa namanya realitas konsumen ya. Nah, coba kita cari. Misalnya ini kita
mau di keyword juga boleh, atau mungkin mau basic juga boleh, terserah teman-teman. Silakan, terus nanti kita langsung search saja, atau mungkin ada yang tambahan lagi juga bisa, misalnya tambah apa lagi ya, semakin lebih spesifik kalau misalnya mau. Oke, langsung kita search saja misalnya. Nah, kita menemukan 42 tool ya. Jadi kita mencari consumer behavior dan brand image, tapi bukan consumer loyalitas konsumen. Nah, ketemu kita beberapa artikel, 42 artikel ya. Kita misalnya cari yang terbaru. Kemudian misalnya kita full ya, jelas ini, kemudian tanggal seperti silakan teman-teman isi. Kan itu rasanya tidak sulit begitu ya. Nah, silakan cari teman-teman, baca, download, bahkan yang teman-teman kira-kira akan baca akan juga digunakan sebagai referensi. Misalnya seperti ini ya, sama tadi ya. Silakan teman-teman bisa download, kemudian kirim, membuat highlight dan catatan, silakan saja. Untuk advanced seperti itu, nanti kalau teman-teman nggak langsung mencoba, nanti rasanya akan bingung karena nggak mencoba. Ya, advanced itu saya rasa cukup. Lalu juga kita pencarian sesuai dengan subjek. Nah, kalau tadi kalau di ProQuest ada thesaurus ya. Nah, kalau misalnya di sini kurang lebih sama thesaurus, tapi coba kita consumer behavior misalnya, kita cari begitu ya. Nah, kita di sini ada 387. Nah, kita cari subdivision-nya. Nah, ini tapi sepertinya agak beda dengan thesaurus karena ini yang berkaitan ya. Misalnya consumer behavior, tapi saya akan mau cari misalnya apa ya? Misalnya ini berbagai macam ini sih subjek. Misalnya saya mau mencari berdasarkan aspek demografi misalnya. Nah, dia semakin kecil ya, semakin sempit hasil pencariannya. Namun consumer behavior saya lebih misalnya analis. Coba silakan teman-teman coba sendiri gitu ya, analisis consumer. Nah, misalnya ini dipilih ketika nyanyi full text berapa, hanya 33 gitu ya. Misalnya pilih sama, silakan teman-teman download, kemudian manfaatkan fitur yang lainnya. Sama ya, misalkan teman-teman coba-coba. Lalu satu lagi ini di advanced, kita masuk di topik Finder yang tadi saya di PPT tadi ya. Nah, misalnya pilih ini ya. Oh, tidak ketemu. Atau misalnya brand equity. Nah, kita disajikan dengan tampilan seperti ini ya. Jadi kita misalnya mau mencari nih, kita manfaatkan penemuan topik ya. Jadi kita misalnya masukkan kata kunci ataupun topik ataupun subjek, silakan masukkan di sini. Nah, di bawah sini ini akan ada visualisasi. Nah, misalnya topik brand equity ini itu akan berkaitan dengan topik-topik yang ada di gambar ini. Misalnya
kita mau lihat misalnya perilakunya. Jadi misalnya apakah ada misalnya brand equity, kemudian perilakunya seperti apa, kita bisa pilih misalnya. Ini double klik saja. Nah, ini akan menghasilkan saran atau topik-topik yang berhubungan dengan brand equity, misalnya ini dengan behavior, perilakunya. Kita coba bisa pilih salah satu, gitu ya. Seperti apa, ya. Misalnya juga kita misalnya mau yang lain misalnya, lagi. Misalnya nih COVID-19, kita coba cari ya. Nah, karena tadi ini database social science ya, jadi ini banyak ini subjek misalnya ada yang berhubungan dengan psikologi, kemudian dengan emergensi berarti ya yang lebih berhubungan dengan kesehatan, dengan virus juga kesehatan, dengan misalnya dengan learning. Nah ini kan juga karena juga ada kajian-kajian juga tentang coronavirus, tapi mungkin berhubungan dengan proses belajar mengajar gitu ya. Bisa teman-teman bisa pilih di sini. Jadi dengan pembelajaran seperti itu, misalnya ini pembelajaran digital homeschooling selama pandemi dan lain sebagainya. Jadi ini salah satu juga fitur atau fasilitas yang bisa teman-teman manfaatkan untuk mungkin mempermudah ya, mungkin dengan visualisasi yang tidak hanya teks saja, teman-teman juga akan lebih mungkin menarik atau mungkin malah lebih suka dengan seperti ini, silakan saja ya. Ya untuk yang tadi sudah ada basic, advance, ada pencarian berdasarkan subjek, kemudian topik, finder ya. Kira-kira seperti itu tadi, kita udah belajar ProQuest, skill, kita udah mencoba, paling tidak teman-teman selain Google Scholar, silakan teman-teman manfaatkan skill, juga apa namanya, ProQuest, sebagai sumber referensi ilmiah yang untuk memperkaya teman-teman. Jadi memang basicnya mungkin adalah bahasa Inggris, jadi artikel yang ada di sini juga bahasa Inggris, tapi tidak apa-apa, teman-teman silahkan untuk memanfaatkannya. Harapannya setelah nanti teman-teman apa namanya ikut kegiatan ini, teman-teman langsung bisa mengakses, kemudian semakin banyak membaca, karena ini bisa teman-teman akses dari mana saja, dari rumah ataupun di kampus ataupun di mana gitu ya. Itu kurang lebih kita sudah tadi mencoba beberapa pencarian. Apakah kira-kira cukup? Mungkin saya kembalikan dulu ke Desi. Kurang lebih seperti itu, Desi. Oke, Silakan. terima kasih Mas Rudi. Nah, jadi teman-teman, wawasan kita semakin luas kan ya. Nggak hanya kita dapat informasi dari Google Scholar, tapi juga melalui website-website yang mungkin sudah kita terima di siang hari ini. Nah, oleh karena itu teman-teman juga harus semakin semangat dong, semangat mencari ilmu, mencari sumber-sumber informasi yang mendukung proses akademik kita bisa berjalan dengan lancar. Nah, selanjutnya untuk mengingatkan di chat Zoom telah kami sediakan untuk link presensi. Silakan teman-teman mengisi presensi tersebut sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan sertifikat. Nah, link presensi itu akan dibuka 30 menit dimulai dari sekarang. Jadi teman-teman yang mungkin terlambat mengisi, kami mohon maaf karena link tersebut hanya berlaku 30 menit. Nah, selanjutnya bagi teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan bisa mengajukan secara langsung atau melalui chat Zoom. Silakan teman-teman yang mau bertanya atau ada yang kurang jelas. Atau semuanya udah paham nih. Jadi materi diberikan langsung praktek dan langsung bisa.
harapannya sih seperti itu. Jadi silahkan kalau ada yang mau bertanya atau kayak merasa kesulitan, terus merasa hal yang baru, jadi ingin lebih mendalam mempelajari tentang website tersebut, silahkan. Kayaknya teman-teman ini lagi sibuk untuk ngisi presensi ya. Ayo, silahkan teman-teman yang mau bertanya. Sepertinya mahasiswa ini sudah menangkap semua nih Mas Rudi. Kayaknya pembelajaran kita hari ini bisa dicerna dengan baik sehingga ya nggak apa-apa ya mungkin masih bingung ya. Nanti kita juga akan share linknya juga, nanti akan kita apa namanya kita unggah di YouTube gitu ya, nanti kita akan share juga ketika kita unggah di YouTube, unggah di YouTube, teman-teman bisa nanti kalau misalnya mau mengulang lagi nggak apa-apa. Nah, iya teman-teman. Jadi tidak hanya berakhir di sini, tapi belajar itu terus menerus. Oke. Sembari kita menunggu teman-teman yang isi presensi, untuk sesi tanya jawab sepertinya ditutup aja ya Mas Rudi ya. Ya silakan aja. Selanjutnya itu sesi dokumentasi. Jadi teman-teman diharapkan open cam semuanya supaya kita bisa mendokumentasikan kegiatan kita hari ini. Yuk open cam yuk. Oh ya. Ya, silakan open kamera. Yuk. Jangan malu-malu. Nah, tunjukkan wajah cantik-cantik kalian dan ganteng-gantengnya. Nah, yuk lagi. Ayo, silakan teman-teman yang belum open cam. Ada 5 lagi nih. Oke, kita mulai ya. Oh, nggak bisa open cam, Kak. Maaf ya. Oke, nggak apa-apa. Mungkin lagi di jalan ya. Oke. Yuk, 1, 2, 3. Nah, lagi. 1, 2, 3. Oke. Nah, nggak terasa ya sudah berakhir kegiatan kita. Dan saya pribadi sebagai moderator mengucapkan terima kasih sekali kepada para peserta yang sudah antusias dalam kegiatan kami ini, dan kepada Mas Rudi khususnya pemateri kita. Terima kasih Mas. Oke, sama-sama. Semoga kita berjumpa lagi di kegiatan webinar yang lainnya. Nah, saya sebagai moderator dan MC di sini mengucapkan mohon maaf apabila ada tutur kata atau tingkah laku yang kurang berkenan, dan mungkin peserta sekalian
bisa lebih berkembang dari materi-materi yang sudah disampaikan hari ini dan memberikan manfaat serta memberikan semangat untuk kita semua bahwa mahasiswa itu bisa melalui, walaupun kita daring, walaupun kita offline maupun online, tapi semangat kita tetap berkobar menjadi mahasiswa yang unggul. Nah, untuk menutup kegiatan kita, saya akan mengakhiri dengan berdoa. Doa akan saya pilih secara Katolik, yang beragama lain silahkan menyesuaikan. Berdoa mulai. Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan, kami haturkan kepadamu kembali untuk semua kebaikan-Mu, terutama dalam kegiatan webinar kami siang sampai sore ini. Dan selanjutnya kami akan melaksanakan kegiatan kami, berkatilah selalu dan dampingilah kami, supaya apa yang kami lakukan dan apa yang kami perbuat tetap selaras dengan kehendak-Mu sendiri. Bimbinglah perjalanan hidup kami, bimbinglah proses studi kami, semoga kami semakin berkembang dan semakin mampu menjadi mahasiswa yang bertanggung jawab. Semua ini kami aturkan kepadamu dalam perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa selesai. Oke teman-teman, tanpa mengurangi rasa hormat, silahkan meninggalkan ruang Zoom ini. Thank you. Bye. Makasih, Kak. Sama-sama. Pak. Terima kasih, selamat belajar, sukses terus ya.